Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai eksperimen hukum gas ideal, di mana kami beranggotakan yang pertama Sylvia Ulfadila, yang kedua Putri Lingga Harmita, dan yang ketiga Feby Putri Irianto. Ilmu pengetahuan alam merupakan suatu pengetahuan yang didapatkan melalui pengumpulan data dengan eksperimen, pengamatan, dan pengalaman secara langsung, sehingga kita dapat memperoleh pengalaman ilmiah yang lebih berkesan dan lebih mendalam. Salah satu pembelajaran IPA yaitu fisika, di mana pada fisika, kegiatan praktikum atau eksperimennya di laboratorium sangat tepat diterapkan pada materi yang bersifat fakta, sehingga nantinya kita akan menemukan sendiri fakta yang diperlukan untuk meningkatkan penguasaan konsep. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk menemukan dan mengkonfirmasi fakta ilmiah yang ada dan membuat proses pembelajaran bermakna. Selain itu, dengan kegiatan eksperimen akan memberikan peluang kepada kita untuk mengembangkan dan menerapkan keterampilan proses sains untuk memperoleh suatu pengetahuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar. Pada eksperimen kali ini kami melakukan eksperimen hukum gas ideal, di mana gas itu sendiri terbentuk dari bagian-bagian yang sangat kecil yang disebut dengan molekul. Jika didasarkan teori kinetik gas, gas sendiri terbentuk oleh molekul-molekul gas yang bergerak secara acak dengan arah gerak yang lebih konstan. Lalu apa itu hukum gas ideal? Gas ideal merupakan gas yang memenuhi asumsi sebagai berikut, yaitu jumlah partikel gas sangat banyak tetapi tidak terjadi interaksi gaya tarik-menarik antar partikel kecuali terjadi tumbukan. Berbeda dengan gas nyata. Pada gas nyata terjadi tarik-menarik, sehingga pada gas nyata dapat terjadinya proses pencairan. Berbeda dengan gas ideal tidak dapat mencair. Selanjutnya yaitu tumbukan partikel gas bergerak secara acak. Setiap partikel gas bergerak secara acak, partikel gas tersebar merata di seluruh ruang dalam wadah. Ukuran partikel yang sangat kecil dibandingkan jarak antar partikelnya, dan memenuhi hukum gerak tentang Newton. Pada gas ideal ini terdapat hukum-hukum gas ideal. Yang pertama yaitu hukum Boyle, di mana hukum Boyle ini dikemukakan oleh ilmuwan berkebangsaan Inggris yang bernama Robert Boyle pada tahun 1662, yang mengemukakan bahwa pada suhu konstan, volume berbanding terbalik dengan tekanan yang diterimanya, sehingga persamaan yang didapat yaitu P1 kali V1 sama dengan P2 dikali V2. Yang kedua yaitu hukum Charles, yang dikemukakan oleh Jacques Charles pada tahun 1787, di mana pada tekanan konstan, volume suatu gas berbanding lurus atau sebanding dengan suhunya, sehingga didapatkan persamaan yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Selanjutnya yaitu hukum Gay-Lussac, yang dikemukakan oleh kimiawan Prancis yang bernama Joseph Gay-Lussac pada tahun 1802, yang menyatakan pada volume konstan tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya, sehingga didapatkan persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2, di mana dapat kita simpulkan pada hukum Boyle suhunya yang konstan, pada hukum Charles tekanannya yang konstan, dan pada hukum Gay-Lussac yaitu volumenya yang konstan. Tujuan dari eksperimen ini ada dua. Yang pertama yaitu untuk menentukan bahwa perubahan suhu, volume, dan tekanan gas yang diukur sesuai dengan hukum gas ideal. Yang selanjutnya yaitu untuk menyelidiki kasus khusus pada gas seperti volume konstan dan temperatur konstan. Semuanya kita lanjutkan ke bagian metode eksperimen, di mana di sini terdapat ada 3. Yang pertama yaitu hukum gas ideal, yang kedua temperatur konstan, dan yang ketiga volume konstan.
Yang pertama yaitu untuk hukum gas ideal, di mana langkah pertamanya itu membuat grafik tekanan absolut atau dalam satuan kPa versus waktu dan suhu dalam satuan Kelvin versus waktu di Pascal Capson. Dilanjutkan dengan mengatur nilai variasi V1, V2 tetap di angka 21 mili. Dilanjutkan dengan merekam data, diteruskan dengan mengkompres plunger jarum suntik dengan mempertahankan hingga nilai suhu dan tekanan stabil. Selanjutnya yaitu melepaskan plunger, biarkan nilai suhu dan tekanan kembali stabil. Selanjutnya itu berhenti merekam data, dan yang terakhir itu mencatat data T1 dan T2 serta P1 dan P2 yang tertera pada grafik di dalam tabel. Untuk yang kedua, temperatur konstan, di mana langkah pertamanya yaitu membuat grafik, yang dilanjutkan dengan mengatur volume jarum suntik yaitu sebesar 50 mili. Untuk yang ketiga yaitu mengatur laju sampel, yang keempat menekan keep saat plunger 50 mili. Yang kelima yaitu mengompres plunger hingga volume 45 mili. Yang keenam menekan plunger hingga suhu mendekati suhu ruangan. Yang ketujuh menekan keep kembali. Yang kedelapan itu mengulangi hingga volume plunger 25 mili. Selanjutnya yaitu menekan berhenti, dan yang terakhir mencetak data yang diperoleh pada tabel data. Kita lanjutkan untuk volume konstan, di mana diawali dengan mengisi wadah dengan air, di mana di sini digunakan 3 macam air dingin, air panas, serta air dengan suhu ruang. Dilanjutkan dengan membuat grafik, lalu diteruskan mengatur laju sampel dalam satuan 10 Hz. Selanjutnya itu merekam data. Dilanjutkan dengan memasukkan bola sepenuhnya ke dalam air panas, menunggu hingga tekanan dan temperatur seimbang, menekan keep, lalu mencelupkan bola sepenuhnya ke dalam air dingin, menunggu hingga tekanan dan temperatur seimbang, menekan keep kembali, lalu mencelupkan bola sepenuhnya ke dalam air normal atau air suhu ruang, menunggu hingga tekanan dan temperatur seimbang, lalu menekan keep kembali, diteruskan dengan menekan berhenti, dan yang terakhir mengulangi untuk urutan variasi suhu yang berbeda. Hasil data yang telah diperoleh dari praktikum, di mana untuk data pertama yaitu data 1 hukum gas ideal didapatkan hasil di mana di sini V1 divariasikan mulai dari 40 mili sampai 60 mili, namun V2-nya tetap 21 mili. Didapatkan T1 untuk V1-nya 40 mili yaitu 307,55 Kelvin. Untuk data kedua yaitu 308,30 Kelvin untuk 50 mili, 308,32 Kelvin untuk 55 mili, 308,25 Kelvin, dan untuk 60 mili 308,13 Kelvin. Didapatkan juga persen kesalahan atau persen KSR, di mana untuk data pertama itu sebesar 2,67%, data kedua 2,7%, data ketiga 2,2%, data keempat 3,6%, dan data terakhir itu 4,6%. Terus selanjutnya untuk yang kedua yaitu temperatur konstan, di mana di sini V-nya juga divariasikan mulai dari 50 mili hingga 25 mili. Dilanjutkan untuk data ketiga untuk volume konstan, di mana di sini ada tabel suhu mutlak, di mana air yang telah kita gunakan tadi 3 macam, air dingin, air panas, serta air dengan suhu ruang. Didapatkan untuk air dingin suhu mutlaknya 280,11 Kelvin, air panas 327,1 Kelvin, dan air dengan suhu ruang suhu mutlaknya 302,67 Kelvin. Bisa diperhatikan di slide bahwa ini merupakan grafik hubungan antara volume terhadap tekanan dan temperatur. Ini itu slide tabel 2 merupakan grafik hubungan antara volume terhadap inverse tekanan pada temperatur konstan. Berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, terlihat bahwa semakin kecil volume, maka tekanan ini akan semakin besar. Sesuai dengan pernyataan Boyle bahwa ketika temperatur konstan, volume akan berbanding terbalik dengan tekanan. Nama rekor ini merupakan slide dari tabel 3A
yang merupakan grafik hubungan antara tekanan terhadap suhu pada volume konstan untuk air panas, air es, dan air biasa. Dari percobaan mengenai volume konstan, di sini ukuran diameter bola sangat dibutuhkan untuk mendapatkan nilai volume dari bola dengan persamaan V sama dengan 4/3 VR kuadrat. Nah, dari tabel 3 ini diperoleh data untuk volume konstan dengan menggunakan persamaan PV sama dengan nRT. Menentukan persentase kesalahan yang dilakukan perbandingan suhu mutlak dengan hasil eksperimen, sehingga diperoleh persentase kesalahan sebesar 9,3%, 12,19%, dan 11,71%. Besarnya persentase kesalahan ini disebabkan oleh kurang telitinya praktikan dalam mengambil data dan volume air yang berbeda. Oke, kita lanjut kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama itu untuk menentukan bahwa perubahan suhu, volume, dan temperatur gas yang dapat diukur sesuai dengan hukum gas ideal dapat menggunakan persamaan rasio volume, yaitu V1/V2 sama dengan T1 dikali V2 per T2 dikali V1 dengan rasio volume dan diperoleh rasio volume dengan 1,853, 2,084, 2,326, 2,523, dan 2,723. Dari hasil ini terbukti bahwa perubahan suhu, volume, dan tekanan gas hasil pengukuran suhu sesuai dengan teori hukum gas ideal. Dari hasil ini terbukti bahwa perubahan suhu, volume, dan tekanan gas hasil pengukuran sesuai dengan teori hukum gas ideal. Yang kedua itu pada keadaan volume konstan terbukti bahwa temperatur dan tekanan akan sebanding. Terlihat dari hasil eksperimen bahwa semakin besar temperatur maka tekanan pun akan semakin besar. Begitupun sebaliknya, sedangkan pada keadaan temperatur konstan, volume dan tekanan berbanding terbalik, yang berarti semakin kecil volume maka tekanan akan semakin besar, begitupun sebaliknya. Nah, dari eksperimen ini praktikan memberikan saran. Yang pertama, dalam menekan plunger, kita harus menggunakan kecepatan konstan agar grafik yang dihasilkan lebih baik sehingga data yang diperoleh sesuai dengan teori. Yang kedua, ketelitian dari praktikan haruslah lebih ditingkatkan untuk meminimalisir persentase kesalahan. Demikianlah pemaparan kami mengenai hukum gas ideal. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.